sedemikian bersemangat untuk melakukan amal, karena amal inilah yang akan menentukan nilai diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah kita sampaikan, sehingga para sahabat itu menjadi komunitas manusia yang produktif dalam waktu atau usia yang diberikan oleh Allah. Ya, di sini jadikan mereka hidup produktif. Orang tua kosong itu, misalnya lemes, hidup yang produktif, menggunakan waktu. Karena penggunaan waktu itu sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. An umrihi bima afnahu. Satu hadis kan? An umrihi bima afnahu. Satu hadis yang bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki manusia di hari kiamat sampai ditanya, dimintai tanggung jawab dulu 4 hal. Satu diantaranya an umri, tentang umurnya. Tentang umurnya tidak ditanya umurku berapa, enggak. Ya, tapi fima afnahu, digunakan untuk apa? Ya, di penggunaan waktu bukan banyaknya waktu. Nilai seseorang berdasarkan penggunaan waktunya untuk amal apa, bukan seberapa banyak ya waktu yang diberikan kepadanya. Kemudian pada kalimat berikutnya, yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni aninna yudkhiluni al-jannata ba'iduni anil. Satu amal yang memasukkan aku ke dalam surga, menjauhkan aku dari neraka. Menjauhkan aku dari neraka. Surga, neraka. Ya. Maka pelajaran di sini adalah pada kehidupan akhirat. Ya, orientasi kepada kehidupan akhirat. Para sahabat memahami, menyadari sepenuhnya bahwa jatah umur adalah waktu yang diberikan oleh Allah untuk melakukan sejumlah amal di dalamnya. Sehingga dalam banyak kesempatan yang ditanyakan kepada Nabi tentang masalah amal, agar bisa mengisi waktu-waktunya dalam jatah umurnya itu dengan amalan-amalan. Nah, tapi amal apa? Amal yang memasukkannya ke dalam surga, menjauhkannya dari neraka.
Ini berarti para sahabat itu berorientasi pada kehidupan akhirat. Sadar karena kehidupan di dunia itu tidak selamanya, jatah usia itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, kemudian yang menjadi kehidupan sebenarnya dan selama-lamanya bukan di dunia, tapi di akhirat. Sehingga mereka melakukan amalan-amalan yang orientasinya adalah pada kehidupan akhirat. Al-Quran surat Yunus ayat 24 ya. Bagian Quran surat saya cek dulu deh untuk menggambarkan ya Al-Quran. Saya cek dulu benar ya. Saya cek di Yunus 24. Masalul hayat itu ya benar. Nama masalul hayat. Ya betul ini. Yunus. Bahasa segini sekarang sudah nggak bisa berbahasa ya. Kecil. Masih tua ya tadi. Baru jadi alumni junior. Tularan. Ya benar ya, surat Yunus surat ke-10 ayat 24. Innama mathalul hayatid dunya, ya, agar kita memahami hakikat kehidupan dunia yang dijelaskan oleh Allah ya. Innama sesungguhnya tidak lain mathalul hayatid dunya, permisalan perumpamaan kehidupan dunia, kama in anzalna minas sama. Ini ada beberapa tahap. Hakikat kehidupan dunia di surat Yunus ayat 24 ya. Nah, ini diilustrasikan, digambarkan. Ilustrasi penggambaran itu untuk membuat simplifikasi, penyederhanaan dari hakikat yang sebetulnya tidak sederhana. Apa yang ada berapa tahap? Satu, kama in anzalnahu minas sama, seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Air hujan diturunkan dari langit. Terus fahtalaqa bihi nabatul ardi. Fahtalaqa bihi nabatul ardi 24. Fahtalaqa bihi nabatul ardi. Fahtalaqa bihi nabatul ardi, lalu tumbuh berbagai macam tanam-tanaman di bumi. Dua, tumbuh bermacam tanaman di bumi. Terus
mimma ya'kulun nas wal an'am, ya, dari apa-apa yang manusia dan binatang ternak akan makan, yaitu dari tumbuhan yang tanaman-tanaman yang tumbuh-tumbuh itu. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyana, sampai atau sehingga bumi telah sempurna, ya, perhiasannya dan telah sempurna keindahannya dan berhias. Bumi sempurna keindahannya dan berhias. Paham ya? Tahap awal air hujan turun, ya, kemudian diserap tanah, tumbuh berbagai macam tanaman, sempurna bumi dengan keindahan itu, wazayyana dan berhias. Berarti di sini ada andil manusia untuk nambah. Ini pada keindahan alam dengan seluruh kejadian semesta yang ditetapkan oleh Allah, kemudian berhias. Ada manusia yang bangun rumah dulu, mungkin keindahannya sangat alami, ya, sawah, kebun dan sebagainya. Kemudian manusia hidup, mulai bangun gedung-gedung, kemudian dibuat, ya, dilakukan rekayasa, ya, berbagai macam bangunan-bangunan. Nah, sampai kemudian wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, sampai ahluha, penghuninya yaitu manusia, yakin, ya, bahwa mereka adalah qadiruna 'alaiha, penguasa atas. Yakin menjadi qadirun, penguasa bumi. Sudah sampai pada tahap di mana merasa sebagai yang berkuasa, ya. Dia akan melakukan tindakan sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, dalam tahap atau keadaan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ataha amruna lailan aw nahar. Sudah seperti ini, maka ataha amruna, didatangkan siksaan kamu. Sudah sampai pada yakin menjadi penguasa bumi, ya, kecenderungan tatkala merasa sebagai penguasanya, maka dia akan bertindak sesuai dengan kemauannya. Dia tidak peduli lagi dengan yang telah memberi dan melakukan pengaturan alam semesta ini. Ya. Penghuni bumi ini menjadi merasa qadiruna 'alaiha, ya, meyakini sebagai penguasa atas bumi. Maka ataha amruna, datanglah siksa. Datanglah azab. Lailan aw naharon, malam atau siang hari. Allah menggunakan malam atau siang untuk menjelaskan bahwa kedatangan azab ini secara tiba-tiba, ya, tidak diketahui pastinya, dan bisa malam, bisa siang, Allah yang menentukan. Diungkapkan dengan malam atau siang untuk menjelaskan kedatangannya yang tiba-tiba, tidak diduga oleh manusia. Tapi pada satu kondisi di mana manusia sudah merasa menjadi penguasa atas bumi, ya, bertindak dengan sesuai hawa nafsunya.
datanglah Khandaq secara tiba-tiba yang menghancurkan seluruhnya. Faja'alnaha hasidan, lalu kami jadikan dia seperti telah disambit. Ka'alam tadana bil ams, seolah-olah belum pernah tumbuh kemarin. Ya. Datang azab, kemudian dihancurkan, dibinasakan, akan dilenyapkan. Karena diungkap ka'alam tadana bil ams, seolah-olah belum pernah tumbuh kemarin. Seolah-olah belum pernah tumbuh kemarin. Kadzalika, demikianlah nufassilul ayat, kami jelaskan ayat-ayat ini di qaumi yatafakkarun, bagi orang meskipun nggak tahu hakikat kehidupan dunianya ya tahap-tahap ini saja. Ya. Menungso itu boleh apa sampai para kabeh wis dilakoni, kabeh wis diduweni, kabeh wis dirasani, sampai merasa sebagai sing duweni bumi. Ya. Ya, tidak merasa perlu lagi dengan aturan-aturan apapun, karena merasa sebagai pemiliknya, penguasa. Kalau sudah seperti itu, didatangkan azab yang menghancurkan semuanya. Ya. Nah, kalau apa-apa yang tadinya sedemikian dibanggakan, disombongkan, sampai menjadi tidak peduli dengan tuntunan Allah itu, habis semuanya terus harus mau. Nah, pada akhirnya harus berorientasi pada kehidupan akhirat. Ini sangat dipahami oleh para sahabat, sehingga yang ditanyakan amal yang bisa menyelamatkan dan membahagiakan kehidupan. Orientasi pada kehidupan akhirat itu bukan meniadakan amal-amal untuk mendapatkan ya, keduniaan secara materi, tetapi berkaitan dengan orientasi. Podo-podo boleh duit ngopo sekomendi itu berbeda orientasi. Ya. Cari uangnya sama saja, semangatnya bahkan jauh lebih besar. Kalau orang tahu betul ya nasib di akhirat itu sangat ditentukan sarana keduniaannya yang dia gunakan untuk keselamatan dia. Nah, inilah orang yang zuhud, ngerti hakikat kehidupan dunia ini tidak selamanya, lalu ia gunakan kesempatan saat hidupnya untuk beramal yang menyelamatkan dirinya di kehidupan akhirat. Dan segala kesenangan duniawi dia sangat pahami tidak lebih sebagai sarana untuk menjadi amal soleh, untuk menjadi amal taat. Ya. Maka harta yang sesungguhnya adalah harta yang kita gunakan untuk taat pada Allah. Maka yang disebut dengan harta kita itu mana? Persepsi banyak orang tentang hartanya adalah apa yang dia pegang, apa yang dia simpan, apa yang dia tabung. Betul ya? Padahal harta kita yang sesungguhnya yang kita pergunakan untuk melaksanakan perintah. Harta yang kita gunakan tidak untuk taat pada perintah Allah, sekedar untuk kesenangan, sekedar untuk berbangga-bangga. Nah, wujudnya panganan itu dari kotoran. Kalau wujudnya kain itu dari gombal. Tukoknya kelambi atau dari biru. Pada saatnya juga menjadi gombal. Maka Nabi bersabda, yaqulun nas, manusia berkata, mali hartaku, hartaku.
yang ia kenakan lalu menjadi kain pusaka. Ya. Dan yang ketiga adalah apa yang dia infakkan, dan itu yang kami. Kalau sekedar untuk berbangga dan menyombongkan diri, banyak-banyakan harta, mengikut, ya, pengaruh dan sebagainya, orang-orang mungkin. Ya. Manusia diberi satu lembah emas, dia akan minta 2 lembah. Diberi 2 lembah, dia minta 3 lembah, sampai dia makan tanah harta, ya, sampai mati baru benar-benar. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah telah melalaikan kalian dari kehidupan akhirat sampai kalian masuk ke liang kubur. Setelah bertanya hal yang demikian, Nabi berikan komentar. Laqad sa'alta an azimin. Sungguh engkau telah bertanya tentang satu perkara yang besar. Ya. Amalan yang memasukkan ke surga, menjauhkan dari neraka, Nabi menyebut ini sesuatu yang besar. Ya. Besarnya sesuatu itu bisa dinilai berdasarkan balasan yang ia akan peroleh. Kalau balasannya itu besar, maka ini perkara yang besar. Ya. Kalau balasannya surga dan selamat dari neraka, tentu ini sesuatu yang sangat besar. Laqad sa'alta an azim. Ya. Jadi menarik komentar Nabi terhadap orang yang bertanya. Beliau memberikan apresiasi positif tentang kualitas pertanyaan itu. Ya. Sehingga akan menambah kuatnya motivasi untuk mendapatkan jawaban yang dia tanyakan. Yang kamu tanyakan ini perkara yang besar, ini penting banget. Ya. Wa innahu layasirun, dan sesungguhnya ini benar-benar hal yang mudah. Ala man yassarahullahu alaihi, bagi orang yang Allah berikan kemudahan kepadanya. Jadi yang ketiga, akhirat adalah perkara yang besar. Karena banyak orang menganggap besar itu masalah dunia. Dan dunia itu dana, dunia itu artinya rendah, dekat atau rendah. Akhirat itu perkara yang besar. Yang keempat, melakukan amal yang besar, berat, menjadi mudah bagi orang yang dimudahkan oleh itu pertanyaan, siapa yang dimudahkan oleh Allah itu pada saat bukan tanpa sebab
satu perkara yang berat itu menjadi ringan, satu perkara yang sulit itu menjadi mudah. Allah menetapkan syaratnya, sehingga dengan memenuhi syarat itu Allah berikan kemudahan. Wa innahu la yasirun, sesungguhnya amal itu adalah amal yang merupakan perkara besar tadi, benar-benar mudah. Ala man yassarahullahu alaihi, bagi orang yang dimudahkan oleh. Ini contohnya ada sesuai dengan yang kita lakukan saat ini puasa. Saya pernah sampaikan contoh. Puasa ini pada asalnya amal yang berat sebetulnya. Puasa itu pada asalnya adalah amal yang berat, karena harus menahan dari sesuatu yang kita butuhkan dan kita sukai. Ya. Kalau harus menahan diri dari sesuatu yang dibutuhkan dan disukai itu kan perkara berat itu. Makan, minum itu kan hal yang kita sukai dan kita butuhkan. Kok suruh nahan, jangan makan dulu, jangan minum, ini berat sebetulnya. Tapi kenapa kemudian bisa sampai kemudian ringan dan mudah melakukan? Karena Allah memberikan kemudahan. Kenapa Allah berikan kemudahan? Karena syarat untuk mendapatkan kemudahan kita jalani. Apa syarat yang menjadikan Allah menghadirkan kemudahan itu? Iman dan kesungguhan untuk mentaati perintah. Ya. Di ayat 69 surat Al-Ankabut sering saya kutipkan ya. Kesungguhan, pengerahan segenap kemampuan kita untuk meroleh keridhaan Allah. Ya. Itu akan menghadirkan petunjuk dan tuntunan Allah. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, jahadu berjihad, bersungguh-sungguh mengerahkan segenap kemampuannya. Fina, ya, pada jalan kami, yaitu untuk mendapatkan keridhaan kami. Lanah diyannahum, pasti kami akan tunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan ditunjukkan. Takwa kepada Allah, tahu ini perintah kita laksanakan, walaupun berat ya melakukannya, tapi ada kesungguhan mengerjakannya, maka menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan membimbing, ngajari. Ayat 282 Al-Baqarah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah maka Allah yang akan ngajari. Dilapangkan dadanya, dilapangkan hatinya. Karena kelapangan dada ya, itu menjadi sebab berat atau ringannya amal itu dilakukan. Di amal yang kecil itu akan terasa berat, kemudian rasanya mudah. Amal itu terasa ringan kalau lapang dada dan dia dalam keadaan senang. Ngaji nek seneng rasanya apa? Tapi kalau orang seneng ngaji itu, walaupun jaraknya dekat itu diratakan dulu. Kenapa? Hatinya tidak lapang. Dan kelapangan hati itu diberikan oleh Allah jika kita beriman. Ayat 11 surat At-Taubun, surat ke-64 ayat 11, kemudian nanti nyambungnya di ayat 125 surat Al-An'am. Surat ke-6 ayat 125. At-Taubun ayat 11 Allah berfirman, wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbahu, Allah akan beri petunjuk hidayah kepada hatinya. Terus ayat 125 surat Al-An'am ya, faman yuridillahu ayyahdiyahu,
siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk oleh Allah, yashrah sadrahu, Allah lapangkan hatinya lil Islam, untuk Islam, untuk taat, untuk patuh pada Allah. Merasa lapang dalam melakukan ketaatan itu tatkala hati ini diberi petunjuk oleh Allah. Hati diberi petunjuk oleh Allah jika kita mau beriman. Jadi, iman dan kesungguhan itu yang menjadi sebab Allah berikan kemudahan dalam melakukan amal-amal yang sangat besar. Jadi jangan pandang besar dan beratnya amal, dia akan menjadi mudah asal Allah memudahkan. Fokus kita adalah bagaimana agar Allah memberikan kemudahan. Ya, berimanlah dan bersungguh-sungguhlah dalam melakukan. Ya, nanti biarkan Allah yang kemudian akan memberikan kemudahan. Ya, setelah itu Nabi SAW kemudian menjelaskan ringkasnya. Amal yang ditanyakan oleh Muadz bin Jabal dijawab oleh Nabi dengan kelima rukun Islam. Ta'budullaha la tusyriku bi syai'an, itu syahadat sebenarnya. Engkau sembah Allah dan engkau tidak sekutukan Dia dengan sesuatu. Itu asyhadu alla ilaha illallah. Terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di mana? Pada kaifiatnya, tata cara dalam beribadah pada Allah. Itu sudah jadi satu di situ. Ya. Yang kedua, wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, membayar zakat. Wa tasumu Ramadan, puasa Ramadan. Wa tahujjul bait, ya, beribadah haji atau baitullah. Nah, yang disebut Nabi ini adalah amal-amal pokok yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga, menjauhkan dari neraka. Sebelum ke situ ada yang terlewat. Yudkhiluni al-jannah wa yubahiduni anin nar. Ini juga memberikan pelajaran bahwa amal-amal soleh itu menjadi sebab seseorang masuk surga. Dilihat dari surat Az-Zukhruf ayat 72. Az-Zukhruf surat berapa ya?